Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Permatasari dengan NIM 220407. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian. Materi yang pertama tentang konsep dasar perilaku organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang, dua atau lebih, yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi organisasi yang mendekatkan praktek sehari-hari adalah organisasi itu merupakan wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statis. Yang kedua sebagai proses di mana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota yang bersangkutan. Memperhatikan dan menyoroti interaksi antar anggota organisasi yang bersifat dinamik. Terdapat 4 karakteristik utama dari sebuah organisasi, yaitu tujuan, kumpulan orang, struktur, sistem, dan prosedur. Perilaku organisasi adalah telaah dan penyerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang di semua jenis organisasi seperti bisnis, pemerintah, sekolah, dan organisasi jasa. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang di semua jenis organisasi seperti bisnis, pemerintah, sekolah, dan organisasi jasa. Apapun organisasi itu, ada kebutuhan untuk memahami perilaku organisasi. Jadi, dengan demikian, perilaku organisasi yang juga dikenal dengan nama Organization Behavior atau OB. Organization Behavior adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yaitu yang pertama memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, yang kedua dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang ketiga dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi pada hakikatnya adalah hasil integrasi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Hubungan antara perilaku dan kepribadian merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks yang perlu dipahami oleh manajer. Kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural dan sosial. Terlepas dari bagaimana kepribadian didefinisikan dan beberapa prinsip tertentu yang pada umumnya diterima antara para ahli ilmu jiwa. Prinsip-prinsip tersebut yaitu kepribadian. Kepribadian itu merupakan suatu keseluruhan yang terorganisasi. Apabila tidak demikian, maka individu tidak akan mempunyai arti. Kepribadian terlihat terorganisasi dalam pola-pola yang hingga tingkat tertentu dapat diobservasi dan dapat diukur. Walaupun kepribadian memiliki suatu landasan biologikal, pengembangan spesifiknya merupakan sebuah produk dari lingkungan sosial dan kultural. Kepribadian memiliki aspek-aspek superficial seperti misalnya sikap terhadap kemungkinan menjadi pemimpin tim dan sebuah makna yang lebih mendalam seperti misalnya sentimen terhadap otoritas atau etika kerja. Kepribadian mencakup ciri-ciri umum maupun ciri unik setiap orang berbeda dengan orang lain dalam hal tertentu, walaupun mereka serupa dalam hal-hal lain. Dimensi-dimensi pokok pembahasan teori organisasi itu ada tiga. Yang pertama dimensi teknis. Dimensi teknis itu adalah dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Dan diperlukan di sini adalah sumber daya yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengelola sebuah organisasi. Yang kedua, dimensi konsep. Dimensi konsep itu adalah sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Yang ketiga, dimensi manusia. Dimensi manusia itu adalah dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang membuat organisasi dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut.
Kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen. Komponen yang pertama yaitu individu-individu yang berperilaku, baik itu perilaku secara individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen. Komponen yang pertama yaitu individu-individu yang berperilaku, baik itu perilaku secara individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Komponen yang kedua adalah organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu, yaitu sebagai sarana bagi individu dalam bermasyarakat, ditandai dengan keterlibatannya pada suatu organisasi dan menjalankan perannya dalam organisasi tersebut. Materi yang kedua tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi. Berdasarkan sumber dari berbagai ilmu yang memberi sumbangan terhadap perilaku organisasi, kita menjadi lebih memahami bahwa perilaku manusia itu ada sebab dan akibatnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa perilaku itu ada sebabnya dari luar atau dari dalam diri seorang, ada akibatnya bagi dirinya maupun bagi orang lain, ada motivasinya, perilaku yang dapat dipantau itu dapat diukur, perilaku yang meskipun tidak dapat dipantau seperti berpikir, berpersepsi, dan bersikap ternyata sangat penting dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Pada dasarnya ada 4 macam model-model perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah model otokratik. Model otokratik itu adalah model di mana keputusan dan otoritas berada di tangan seorang pemimpin atau manajer yang memiliki kendali penuh. Pemimpin dalam model ini mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan. Hal ini memungkinkan pemimpin untuk menjaga kendali dan efisiensi, tetapi dapat menghambat kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kedua adalah model kustodial. Model kustodial ini menekankan pada perlindungan dan kebutuhan karyawan. Perusahaan yang menerapkan model ini fokus pada kesejahteraan karyawan dan memberikan dukungan dalam hal kebutuhan dasar seperti gaji yang adil, keamanan kerja, dan manfaat karyawan. Model ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga adalah model suportif. Model suportif ini berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan memberdayakan. Perusahaan yang menerapkan model ini mendorong partisipasi karyawan, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan budaya inklusif. Model ini mendorong komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kerja tim yang efektif. Yang keempat adalah model kolegial. Model kolegial ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan diambil secara kolektif melalui diskusi dan konsensus. Model ini menghargai kontribusi setiap individu dan mempromosikan rasa memiliki bersama terhadap organisasi. Materi yang ketiga itu perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku individu dapat disebut sebagai perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu di lingkungannya. Perilaku setiap individu sangatlah berbeda. Dalam hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Perilaku yang berbeda mengakibatkan berbedanya kebutuhan setiap individu. Untuk itu, perlunya suatu organisasi agar kebutuhan yang berbeda tersebut dapat terpenuhi dengan bekerja sama antar individu. Perilaku individu akan membentuk pada perilaku organisasi. Organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan dan pada saat yang sama manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, antara organisasi dengan manusia memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi itu dapat dianalisis dari 3 tingkatan, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Pada tingkat individu, kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Masing-masing orang dalam organisasi memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda-beda yang mempengaruhinya dalam berperilaku. Pada tingkat kelompok, perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Pada tingkat organisasi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi
yaitu struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Ada beberapa contoh bagaimana perilaku individu dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama itu motivasi dan komitmen. Individu yang memiliki motivasi dan komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal. Sebaliknya, individu yang kurang termotivasi atau berkomitmen dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, keterampilan dan kemampuan. Individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Namun, jika individu tidak memiliki kompetensi yang memadai, dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan. Individu yang menduduki posisi kepemimpinan dapat mempengaruhi iklim organisasi, pengambilan keputusan, dan motivasi karyawan lainnya. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat mendorong kinerja dan inovasi organisasi, sedangkan gaya kepemimpinan yang buruk dapat menghambat kemajuan organisasi. Yang keempat, perilaku kewarganegaraan organisasi. Individu yang menunjukkan perilaku kewarganegaraan organisasi seperti membantu rekan kerja, sukarela melakukan tugas tambahan, dan menjaga citra organisasi dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Sebaliknya, individu yang tidak menunjukkan perilaku kewarganegaraan organisasi dapat menghambat kerjasama dan koordinasi dalam organisasi. Yang kelima, perilaku menyimpang. Individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran etika dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi organisasi. Organisasi perlu memahami dan mengelola perilaku individu dengan baik, misalnya melalui sistem rekrutmen yang selektif, program pengembangan karyawan, manajemen kinerja yang efektif, dan penguatan budaya organisasi yang positif. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perilaku kelompok dalam organisasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Ada beberapa contoh bagaimana perilaku kelompok dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama, kohesivitas kelompok. Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi cenderung lebih loyal, berkomitmen, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, kelompok yang terlalu kohesif juga dapat menimbulkan masalah seperti konformitas berlebihan dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kepemimpinan kelompok. Pemimpin kelompok yang efektif dapat menjadi agen perubahan dan mendorong kinerja organisasi. Namun, jika kepemimpinan kelompok tidak selaras dengan tujuan organisasi, dapat menimbulkan konflik dan masalah. Yang ketiga, dinamika kelompok. Interaksi dan komunikasi yang baik dalam kelompok dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan produktivitas dalam organisasi. Namun, jika terjadi konflik atau persaingan yang tidak sehat di dalam kelompok, dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, norma dan nilai kelompok. Norma dan nilai kelompok yang sejalan dengan budaya organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan kelompok. Pemimpin kelompok yang efektif dapat menjadi agen perubahan dan mendorong kinerja organisasi. Namun, jika kepemimpinan kelompok tidak selaras dengan tujuan organisasi dapat menimbulkan konflik dan masalah. Yang ketiga, dinamika kelompok. Interaksi dan komunikasi yang baik dalam kelompok dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan produktivitas dalam organisasi. Namun, jika terjadi konflik atau persaingan yang tidak sehat di dalam kelompok dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, norma dan nilai kelompok. Norma dan nilai kelompok yang sejalan dengan budaya organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, jika norma dan nilai kelompok bertentangan dengan organisasi dapat menimbulkan masalah dan resistensi terhadap perubahan. Yang kelima, pengambilan keputusan kelompok. Keputusan yang diambil secara kolektif oleh kelompok dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan komitmen anggota. Namun, jika proses pengambilan keputusan kelompok tidak efektif, dapat menghasilkan keputusan yang suboptimal. Organisasi perlu memahami dan mengelola perilaku kelompok dengan baik, misalnya melalui pengembangan tim, manajemen konflik, penguatan budaya organisasi, dan pemberdayaan kelompok. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Materi yang keempat tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Sehingga ada 3 elemen motivasi yaitu intensitas,
arah, dan ketekunan. Intensitas adalah seberapa keras seseorang berusaha, namun intensitas yang tinggi saja tidak akan membawa ke hasil yang diinginkan kecuali disertai dengan upaya atau arah. Sedangkan ketekunan adalah ukuran seberapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Tahun 1950-an merupakan periode subur perkembangan konsep-konsep motivasi. Pada periode ini terdapat 3 teori khusus, yaitu hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan 2 faktor. Alasan mengapa kita harus mengenal teori-teori kuno tersebut ialah karena teori tersebut merupakan dasar berkembangnya teori-teori yang ada saat ini, dan para manajer pelaksana masih menggunakan teori tersebut dalam menjelaskan motivasi karyawan. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori X dan teori Y. Douglas MC Dreger mencetuskan 2 pandangan nyata terhadap manusia, yakni teori X, yang pada dasarnya negatif, yaitu menganggap bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Dan teori Y yang pada dasarnya positif, yaitu menganggap bahwa karyawan suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat berlatih mengendalikan diri. Teori X berasumsi bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi individu, sedangkan teori Y berasumsi bahwa kebutuhan tingkat tinggi yang lebih mendominasi individu. Yang ketiga, teori 2 faktor dikemukakan oleh Frederick Herzberg, di mana ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja seperti prestasi, pengakuan kerja, tanggung jawab, kemajuan pertumbuhan. Faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan, perusahaan, dan kondisi kerja. Berbagai penerapan motivasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, motivasi prestasi. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Apabila hanya terdapat sedikit risiko gagal, dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. Yang kedua, motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang bermotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. Yang ketiga, motivasi kompetensi. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Yang keempat, motivasi kekuasaan. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lainnya. Teori motivasi dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang bertempat tinggal dan berinteraksi. Karena itu, dalam sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan adanya penciptaan budaya kerja yang bersifat universal, bisa diterima dan dijalankan oleh anggota organisasi atau karyawan. Ada kalanya beberapa organisasi atau perusahaan menciptakan budaya kerja yang benar-benar baru, dan ada pula yang mengadopsi budaya yang sudah ada dalam masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Materi yang kelima tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Setiap orang, keluarga, kelompok, organisasi
Daerah, agama, bangsa, dan lain sebagainya mempunyai nilai-nilai yang berbeda dari yang lain. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya yang merupakan keyakinan yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu yang relatif lama. Meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam arti nilai mengembangkan gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai sangat penting untuk mempelajari perilaku keorganisasian karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Nilai yang kita anut sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Jadi nilai-nilai dari orang tua memainkan suatu bagian yang penting dalam menjelaskan akan bagaimana nilai-nilai kita. Selanjutnya, nilai-nilai ditentukan oleh budaya, guru, teman, dan juga pengaruh lingkungan. Nilai-nilai yang dianut seseorang itu tidaklah tetap, tetapi apabila nilai-nilai yang dianut seseorang tersebut berubah, maka perubahan itu sangat lambat. Sebagian besar nilai yang kita anut dibangun dalam usia dini, bisa melalui orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Banyak hal tentang apa yang benar dan salah dirumuskan dari pandangan yang dikemukakan oleh orang tua kita. Ketika menjadi dewasa dan dihadapkan pada sistem nilai lain, mungkin nilai yang kita punya bisa berubah. Penanaman nilai dari orang tua selalu memberitahukan mana perilaku yang diinginkan dan perilaku yang tidak diinginkan. Pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Bila ada pegawai mengatakan, "Saya menyukai pekerjaan saya," maka pegawai tersebut mengungkapkan sikapnya tentang pekerjaannya. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Ada banyak sumber dari pembentukan sikap. Sikap dibentuk dari orang tua, guru, dan anggota kelompok rekan sekerja, masyarakat, dan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Pengalaman waktu kecil membantu menciptakan sikap individu. Sikap anak muda biasanya sesuai dengan sikap orang tua mereka. Apabila anak-anak mencapai umur 10 tahun, mereka mulai lebih kuat dipengaruhi oleh teman sejawat. Kelompok teman sebaya mampu mempengaruhi sikap karena orang ingin diterima oleh orang lain. Anak-anak belasan tahun mencari persetujuan dengan sama-sama memiliki sikap yang serupa atau dengan merubah sikap untuk mengikuti sikap kelompok. Orang belajar dan mengetahui sikap lewat pengalaman kerja. Mereka mengembangkan sikap terhadap faktor-faktor seperti persamaan upah, evaluasi prestasi, kemampuan manajemen, rancangan kerja, dan keanggotaan kelompok kerja. Menurut Robbins, kepuasan kerja atau job satisfaction diidentikan dengan hal-hal yang bersifat individual. Karena itu, tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda, dan hal ini terjadi apabila beberapa faktor terpenuhi, yaitu kebutuhan individu serta kaitannya dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan pekerja. Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja dalam buku Uma Sekaran tahun 2000, perilaku organisasi teks dan kasus mengatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh konten kerja, kompensasi, kondisi kerja yang mendukung, kelompok kerja, dan pengawasan. Merujuk kembali pada pengertian kepuasan kerja. Respon terhadap ketidakpuasan ini akan bermacam-macam, yaitu pertama, keluar. Ketidakpuasan ditampilkan dengan meninggalkan organisasi atau mencari posisi baru, bisa juga dalam bentuk pengunduran diri. Yang kedua, menyatakan pendapat. Ketidakpuasan kerja kadang juga ditunjukkan dengan cara berusaha secara aktif dan juga konstruktif. Karyawan akan secara aktif memperbaiki diri, baik dengan meminta saran, berdiskusi akan masalah yang dihadapi dengan atasannya, dan juga aktivitas perserikatan lainnya. Ketiga, kesetiaan. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan bisa ditunjukkan secara pasif dengan cara menunggu kondisi yang pas untuk memperbaiki diri. Yang keempat, mengabaikan. Kadangkala karyawan membiarkan ketidakpuasan dengan membiarkannya saja sehingga semakin buruk. Kemungkinan mulai terjadi sampai keterlambatan yang kronis. Tidak ada antusiasme, malas berusaha bila bertemu hambatan sampai mencari dan meningkatkan kesalahan. Materi yang keenam tentang membangun kerja tim yang efektif. Tim adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain dan memiliki seperangkat nilai-nilai atau norma-norma mereka sendiri.
Kerja sama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerja sama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Kinerja tim bergantung pada prestasi kerjasama dan juga prestasi individu. Anggota tim bekerja bersama untuk mengumpulkan sumber daya mereka, biasanya dalam hal ini yaitu kecakapan, untuk mencapai sasaran-sasarannya. Para anggota tim saling bertanggung jawab dan diberi penghargaan sebagai tim. Saling bertanggung jawab adalah salah satu isu kunci dalam tim. Tanggung jawab ini berkenaan dengan setiap anggota yang menyumbangkan upaya terbaik untuk membuat kelompok berhasil. Oleh karena itu, saling bertanggung jawab ini memerlukan komitmen masing-masing anggota pada setiap anggota yang lain untuk melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan lain. Tim itu sendiri bertanggung jawab atas keseluruhan penyelesaian tugas. Tujuan bersama menjadi pusat bagi tim yang memberikan fokus untuk semua keputusan dan aktivitas. Tujuan yang sebenarnya dikembangkan dari tujuan yang dibentuk dengan seksama ini. Proses dapat menjadi lebih efektif dengan mengumpulkan informasi dan menggunakannya untuk memperbaiki tim mereka. Tim memberi organisasi suatu fleksibilitas yang diperlukan sekarang ini agar lebih responsif terhadap perubahan tim. Sekarang ini pada umumnya tim terlihat dalam struktur yang lebih organik. Tim memiliki sejumlah kelebihan. Tim biasanya bisa bekerja dengan baik ketika keahlian dari berbagai fungsi dilibatkan. Di dalam sebuah tim tetap dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjadi motivator dan membangun suasana kerja yang kondusif. Dari seorang pemimpin yang dapat berpikir jernih dan bertanggung jawab. Fondasi dari sebuah tim kerja yang sukses adalah hubungan antar manusia. Tim kerja yang efektif adalah saling mempedulikan satu dengan lainnya. Para pemimpin harus menerapkan model efektivitas kerja tim untuk membangun tim yang efektif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tujuan yang sama, antusiasme yang tinggi, peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan shared power. Ada beberapa langkah dalam membangun kerjasama tim yang efektif, yaitu membangun kepercayaan dan saling menghormati, mengatur ekspektasi bersama. Pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim, menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok, melihat sisi positif dari perbedaan pendapat, pengkajian performa tim, dan umpan balik. Ada beberapa tantangan dalam membangun dan memelihara kerja tim yang efektif, yaitu komunikasi yang kurang jelas, perbedaan kepribadian dan gaya kerja, kurangnya kepercayaan, masalah dalam delegasi tugas, konflik antar anggota tim, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kurangnya keterlibatan atau motivasi. Ada beberapa langkah untuk mengatasi berbagai tantangan dalam membangun dan memelihara kerja tim yang efektif, yaitu komunikasi yang efektif, memahami perbedaan individu, membangun kepercayaan, delegasi tugas yang efektif, penyelesaian konflik secara konstruktif, pengembangan keterampilan interpersonal, mendorong partisipasi dan motivasi, kemudian evaluasi dan adaptasi. Ada beberapa manfaat jika memiliki tim yang bekerja secara efektif dalam organisasi, yaitu produktivitas yang meningkat, inovasi dan kreativitas, peningkatan kualitas, kecepatan dalam pengambilan keputusan, peningkatan kepuasan kerja, pengembangan individu, peningkatan retensi karyawan, adaptabilitas dan fleksibilitas, dan peningkatan reputasi yang organisasi. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.